Diperlukan komunikasi efektif dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Komunikasi publik menjadi salah satu kunci sukses menanggulangi pandemi COVID-19. Komunikasi yang efektif akan membantu memutus rantai penularan virus corona, sehingga diperlukan optimalisasi penyediaan dan penyampaian informasi terkait COVID-19 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Data terkini dari Satgas COVID-19 juga menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan masyarakat dalam disiplin memakai masker juga menurun. Bahkan kita mendengar masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya pada keberadaan virus corona. Maulina Pia Wulandari, pakar komunikasi dan manajemen krisis Universitas Brawijaya Malang menyatakan, memasuki 10 bulan pandemi di Indonesia, komunikasi publik yang dibangun pemerintah dalam skala nasional sudah cukup bagus, namun tidak semua strategi komunikasi berjalan mulus. Berjalan mulus, Mbak. Apakah itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, ini karena memang level kesadaran dan kedisiplinan masyarakat kita memang masih sangat rendah ya. Dan kita juga butuh effort yang lebih besar lagi dalam hal bagaimana caranya membuat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat itu meningkat. Menurut Maulina Pia, persoalan komunikasi publik selama pandemi dipengaruhi banyak hal. Salah satunya tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor ini membuat dilema pada masyarakat. Membuat dilema, nggak semudah itu. Sehingga orang tuh kalau sudah kebelit ekonomi, secara psikologis itu ada yang marah, ada yang depresi, ada yang kacau galau. Nah kalau sudah marah, depresi, kacau galau, gimana mau nurut, Mbak? Sulit kan? Nah itu memang agak menjadi tantangan tersendiri ya buat pemerintah. Persoalan ekonomi menurut Maulina Pia menjadi satu persoalan tersendiri bagi pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Namun menurutnya hal itu bisa diatasi jika pemerintah transparan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19. Tapi nyatanya kan cukup sedih ya ketika misalnya Menteri Sosial kemudian ditangkap KPK hanya karena masalah menyelewengkan bantuan sosial secara pandemi. Ini kan sedih banget gitu. Kalau masyarakat itu sebenarnya mau patuh dan dia benar-benar merasa sadar ya bahwa ini penting buat dirinya dan orang lain, manakala mereka mempercayai pemerintah. Di awal mungkin masyarakat kita benar-benar percaya, tapi makin kesini kok misalnya bantuan dananya terlambat, kemudian nggak ada transparansi, kemudian kok bisa yang satu dikasih, yang ini kok enggak, padahal yang ini lebih membutuhkan daripada yang itu. Nah ini loh Mbak, hal-hal yang seperti itu membuat masyarakat itu kemudian gini, ini komunikasi ke masyarakat nggak ada yang benar ya, jadi kita mesti ngikut yang mana. Sementara itu Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik, menyatakan penanganan pandemi semakin ke sini semakin baik. Namun kita memasuki fase baru jelang vaksinasi. Namun masih ada kegagapan. 3M itu sudah mulai dipatuhi, tapi walaupun ada beberapa yang melanggar, tapi banyak masyarakat sudah yang sadar. Masih banyak masyarakat yang merasa dirinya kebal COVID itu kalau berdasarkan surveinya kedai kopi. Tapi ada beberapa juga yang lebih banyak yang merasa bahwa COVID ini adalah ancaman buat mereka sehingga mereka patuh. Nah, komunikasi pemerintah di situ sudah baik sekali. Kemudian kita masuk ke fase berikutnya. Menurut Hendri Satrio, saat ini kita memasuki fase baru, yakni fase penyembuhan dan vaksinasi. Hendri mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam membangun komunikasi publik. Pesan komunikasi pemerintah juga harus hati-hati. Dan saran saya nggak usah pakai merek, sebut saja vaksin. Dan kalau dari hasil survei kedai kopi, kepercayaan yang paling tinggi terhadap vaksin itu, vaksin apa coba Mbak? Vaksin merah putih yang lagi diteliti, diusahakan segera ditemukan oleh Kemenristek dan lembaga Eijkman. Itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ternyata percaya kok sama warga negaranya juga. Gitu. Hendri Satrio yang juga pendiri lembaga survei kedai kopi berharap pada fase jelang vaksinasi pemerintah tidak mengulang kegagapan komunikasi pada saat awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra Santosa.